Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Yuningrum. Saya Sally Oktaviani. Saya Amel Pak Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Mada Sukaryawan MSI PhD. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari mengenai biosintesis asam amino, perlu kita ketahui bahwasannya asam amino adalah bahan pembentuk atau prekursor protein. Seperti namanya, asam amino mengandung gugus amino dan gugus karboksil asam. Asam amino secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, berikut ini merupakan daftar nama kelompok asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Sedangkan tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino karena dapat menghasilkan semua asam amino sendiri dari prekursor yang tersedia, seperti glukosa atau CO2 atau NH3. Dalam melaksanakan proyek ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, mencari sumber materi tentang biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang kedua, kemudian menjelaskan materi biosintesis asam amino dan nukleotida. Dan yang ketiga, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Asam amino dapat diperoleh dengan cara biosintesis asam amino. Biosintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari molekul sederhana seperti karbon dioksida, amonia, dan asam pirufat. Proses ini terjadi di dalam sel makhluk hidup. Berikut jalur biosintesis asam amino. Berikut pengelompokan biosintetis asam amino terdiri dari 1 glutamin family, jalur alpha ketoglutarat, 2 serin family, jalur gliserat, 3 fosfat, 3 aromatik family, jalur fosfoenol pirufat, 4 aspartat family, jalur oksaloasetat, 5 pirufat family, jalur pirufat, 6 histidin family, jalur ribosa, 5 fosfat. 1 kelompok glutamat termasuk glutamin, prolin, dan arginin. Prolin disintetis dari glutamat dalam 4 langkah. Langkah ketiga adalah reaksi siklisasi spontan. Dalam sintetis arginin, asetilisasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Sintetis arginin dimulai dengan asetilisasi gugus alfa-aminoglutamat. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi atau penghilang gugus asetil. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. 2 kelompok serin. Anggota kelompok ini adalah serin, glisin, dan sistein. Mendapatkan kerangka karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3 fosfat. Anggota kelompok ini memainkan peran penting dalam berbagai jalur anabolik. Serin adalah prekursor etanolamin dan sfigosin. Glisin digunakan dalam jalur sintetis purin, porfirin, dan glutathionin. Bersama-sama, serin dan glisin berkontribusi pada serangkaian jalur biosintetik yang secara kolektif disebut sebagai metabolisme satu karbon. Sistein memainkan peran penting dalam metabolisme belerang. 3. Keluarga aspartat. Anggota pertama dari keluarga asam amino aspartat diturunkan dari oksaloasetat dalam reaksi transminase. Aspartat transminase juga dikenal sebagai glutamat oksaloasetat transminase adalah aminotransferase yang paling reaktif, ditemukan di sebagian besar sel di mitokondria dan sitoplasma. Reaksi yang dikatalisis aspartat transminase bersifat reversibel dan secara signifikan mempengaruhi aliran karbon dan nitrogen di dalam sel. Yang keempat, kelompok pirufat terdiri dari alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari piruvat dalam satu langkah. Meskipun enzim yang mengkatalisis reaksi ini, alanin aminotransferase, memiliki bentuk sitoplasma dan mitokondria. Sebagian besar aktivitas ditemukan di sitoplasma. Ingat bahwa siklus glukosa alanin berkontribusi pada pemeliharaan glukosa darah. BCAA yaitu leusin, isoleusin, dan valin adalah sumber utama dari banyak gugus amino yang ditransfer dari glutamat dalam siklus alanin.
Yang kelima, keluarga asam amino aromatik meliputi fenilalanin, tirosin, dan triptopan. Dari jumlah tersebut, hanya tirosin yang dianggap tidak penting pada mamalia. Baik fenilalanin atau tirosin diperlukan untuk sintesis dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Kelas penting dari molekul biologis kuat yang disebut sebagai katekolamin. Triptopan adalah prekursor dalam sintesis NAD+, NADP+, dan neurotransmitter serotonin. Yang keenam, keluarga histidin pada manusia dan banyak hewan. Histidin harus disediakan oleh makanan. Histidin berkontribusi besar pada struktur dan fungsi protein karena sifat kimianya yang unik. Ingat misalnya bahwa residu histidin mengikat gugus prostetik heme dalam hemoglobin. Selain itu, histidin sering bertindak sebagai asam umum selama reaksi yang dikatalisis enzim transaminasi, fosforilisis, dan oksidasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asam amino terdiri dari dua macam, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino dapat diperoleh dengan cara biosintesis. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu keluarga glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan histidin. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.